Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Muhammad sorry. Selaku dosen pemrograman di spasial berlanjut serta ras dan hukum yang saya hormati. Sebelumnya, di video kali ini, perkenalkan aku Anil Fahmi Asdiki, mahasiswa Biologi Sarjana Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, 2022. Kali ini akan menjelaskan yang saya buat sekaligus ilustrasi terkait dengan partikel sebagai lanjut 11 main duet dalam Laravel dan pembuatan. Dan kali ini memiliki empat tujuan, yaitu yang pertama memahami middleware di Laravel, kemudian yang kedua mengatur hak akses user terhadap halaman web, dan yang ketiga yang membuat dashboard pengguna dan menampilkan resume data. Kemudian yang terakhir yaitu menampilkan data dalam bentuk tabel. Mungkin pertama kali saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa definisi dari middleware tersebut. Nah, middleware di Laravel atau middleware di framework Laravel adalah fitur keamanan yang mengatur siapa saja yang boleh mengakses halaman dalam aplikasi. Di mana sebelumnya kita bisa melakukan di atas sebelumnya kita bisa melakukan add data, terus editing data, update data, maupun delete data. Nah, kemudian di mingguan ini kita berupaya untuk uh, melakukan mengatur saja yang bisa mengedit, siapa saja yang bisa melakukan update data, dan siapa saja yang hanya bisa melihat dari tampilan user atau tidak bisa melakukan pengumpulan dari data dalam set yang telah kita buat. Nah, di sini ada beberapa file yang dibuat, di antaranya ada indeks public.php, kemudian ada di bagian pengaturan untuk mengatur root saja. Kita mulai dari penjelasan script di file index public.php. Nah, isian dari file ini kita mengambil script yang sama dengan file index.php sebelumnya. Nah, di sini fungsi dari indeks PHP digunakan untuk pengguna mereka dalam posisi logout, ataupun mereka dalam posisi sebagai user, di mana saat mereka dalam posisi logout, otomatis tampilan yang kita berikan di bagian halaman web itu hanya fitur view, tidak bisa add data atau editing data. Nah, kita bisa lihat di sini untuk scriptnya sama, yaitu untuk ada di JSON point. Nah, sedangkan perbedaannya di sini kita dapat lihat pada index.play.php sebelumnya kita menambahkan sebuah modal untuk add data ketika kita add data ataupun editing data. Nah, di bagian ini kita menghapus dengan hanya di tampilan scriptnya di bagian section script kita hanya membuat peta menggunakan leaflet. Kemudian di sini ada JSON point. Nah, di JSON point ini sendiri kita ingin menampilkan pop-up konten, yaitu berupa ada berisi nama, deskripsi, dan fotonya. Kemudian seperti ini, dan JSON lain sama atau sama JSON Polygon. Kita hanya mengatur dalam satu file untuk beberapa pengaturan lainnya. Nah, di sini pada perbedaan dengan index.play.php itu sendiri, di sini tidak ada pengaturan untuk edit layer drawer, di mana drawer tersebut biasa digunakan untuk menambahkan data bagi itu point, polyline maupun polygon. Nah, kemudian di sini kita coba untuk masuk ke bagian web. Di bagian web.php ini sendiri, kita ingin mengatur autentifikasi dengan routingnya dari dashboard controller. Nah, di dashboard controller ini sendiri kita menentukan sebuah middleware, yaitu authentication verified dengan name dashboard. Nah, authentication yang kita atur di sini berasal dari pengaturan di
user seeder, di mana di user seeder itu sendiri eh, telah ditentukan username maupun password yang dapat login di laman Laravel untuk melakukan editing data maupun updating data. Seperti itu. Kemudian sini untuk poin data kita menuju di untuk bagian poin controller juga masih sama. Nah, kemudian kita beralih ke bagian dashboard. Oh ya, sebelumnya saya tampilkan dulu untuk user seedernya. Nah, di sini untuk user seeder yang sesuai ketentuan, mereka bisa mengeditnya. Itu dapat memasukkan name maupun berupa email dan password yang telah kita tentukan. Kemudian di bagian navigation. Nah, masuk ke dashboard terlebih dahulu aja. Nah, di bagian dashboard ini sendiri, kita ingin menampilkan tampilan yaitu ada sebuah card title, di mana card title tersebut berisi data yang nantinya akan menunjukkan total poin, total polyline, dan total polygon yang telah kita masukkan ke database kita. Kemudian di sini untuk memanggil data tersebut kita menggunakan dollar total polyline, dollar total point, dan dollar total polygons. Nah, kemudian di sini juga akan muncul informasi berupa Anda login sebagai autentikasinya berupa user name dengan emailnya seperti itu. Kemudian masuk ke bagian navigation. Nah, di navigation.php ini kita ingin mengatur navigation untuk authentication untuk form data, root, logout. Nah, seperti ini. Di mana nantinya saat kita otomatis seperti yang telah saya jelaskan di awal bahwasanya apabila user telah keluar dari email dan password yang terdaftarkan, otomatis mereka akan menuju ke halaman dari indexpublic.php ini. Yang nah di sini. Kemudian ada pun juga di bagian profile. Oke, bentar. Di map controller terlebih dahulu. Nah, di map controller ini ada yang belum disebutkan bahwasanya kita ingin menentukan bahwa saat kita pertama kali membuka map, kemudian untuk cek if user is logged in, kita menggunakan if authentication check return view-nya index. Nah, indeks tersebut akan menuju ke tampilan yang bisa editing. Sedangkan untuk apabila tidak sesuai, maka otomatis beralih ke return view yaitu index public. Nah, kemudian ada pun juga di sini terdapat dashboard controller. Nah, di dashboard controller tersebut sangat berhubungan erat dengan dashboard.blade.php, di mana untuk menarik public functionnya sendiri ini ada poin, polyline, dan polygon. Nah, sedangkan tadi yang saya maksud untuk total poin, kemudian total polyline, dan total polygon, itu kita atur di dashboard controllernya. Di mana saat menghitung, nanti saya akan tunjukkan di bagian dashboard seperti apa tampilannya, di mana nanti akan muncul berapa saja sih total poin, polyline, maupun polygonnya. Nah, di sini
di bagian profile kita juga mengatur untuk password dan username apa yang bisa masuk ke sana. Oke, seperti ini untuk pengaturan yang terdahulu. Oke, kemudian untuk melihat seperti apa sih dari skema yang dijelaskan tadi, bahwasanya nanti pada saat kita membuka laman Laravel, framework Laravel terlebih dahulu akan otomatis menuju ke file index yang berisi sebuah peta. Kemudian setelah itu, setelah file index tersebut dibuka, kita melakukan login, otomatis akan menuju ke menu dashboard, dan di menu dashboard tersebut kita dapat memilih bagian map yang sudah tersedia untuk dilakukan editing atau updating data karena kita autentifikasi dari middleware tersebut sudah login. Langsung saja kita dapat lihat dengan cara aktifkan terlebih dahulu terminalnya dengan PHP Artisan Serve. Oke, untuk di PHP Artisan Serve ini sendiri, kita dapat masukkan ke akun yang sudah terdaftar di sini. Oke, ini belum terlihat, saya scroll terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat, nah, kita dapat lihat bahwasanya saat kita membuka Laravel, otomatis ke file index yang berisi halaman utama dari peta. Nah, kita tidak akan melihat terkait dengan fitur-fitur yang di sini, namun lebih ke bagian middleware ataupun pengaturan autentifikasinya. Nah, di sini saat saya buka ini sebelumnya karena saya sudah login, otomatis kita dapat melakukan pengubahan seperti add marker, terus add polyline, seperti ini, maupun add polygon. Nah, coba kita akan logout terlebih dahulu. Nah, dalam posisi logout ini merupakan posisi dari user yang tidak login ataupun tidak hanya bisa melihat tampilan dari website itu sendiri tanpa bisa melakukan pengubahan. Di sini dapat kita lihat hanya fitur view. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita lakukan login untuk melihat. Nah, itu login saja. Nah, pada halaman pertama login ini kita diperlihatkan dengan menu dashboard. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada sebuah card yang berisi total poin, total polyline, dan total polygon yang tertampil di muka peta. Kemudian di sini ada sebuah pemberitahuan yaitu Anda login sebagai Fahmi yang mengambil dari nama di user seeder dan email yang telah dimasukkan saat login pertama kali. Nah, kemudian untuk melihat bagian map, kita pencet di sini ada map. Nah, bagian map ini saat kita login, seperti yang saya tunjukkan tadi, kita dapat melakukan pengubahan data, dapat melakukan penambahan data, maupun deleting data. Seperti itu. Dan saat kita menuju dashboard, nah, saat kita menuju dashboard otomatis akan tertuju ke bagian dashboard tersebut. Dan logout, coba kita profile. Nah, profile seperti ini, mengambil nama dari name dan email. Dan untuk logout, nah, apabila kita logout, otomatis fitur-fitur yang untuk drawer, penambahan drawer tersebut masih belum
tidak bisa digunakan dari sisi usernya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan skrip serta demonstrasi proyek praktikum pemrograman geospasial lebih lanjut. Acara ke-11 terkait middleware dan pembuatan tabel. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sedikit tambahan juga di sini sebelumnya sudah pernah dilakukan penambahan tabel, namun pada acara kali ini belum dilakukan penambahan pengaturan terkait dengan koordinat yang bisa ditampilkan secara baik. Contohnya di sini untuk sedikit tambahan saja ada tabel poin. Nah, di tabel poin ini sudah muncul seperti ini. Namun koordinat ini masih WKT berdasarkan harus kita atur agar menjadi lebih rapi. Mungkin cukup itu saja. Terakhir hanya itu sedikit tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.